Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi analisis perekonomian tertutup sederhana. Yang pertama adalah tentang pemahaman ukuran kesejahteraan pada sistem perekonomian campuran, yaitu pendapatan nasional. Masyarakat dikatakan sejahtera jika pendapatan nasional dalam keadaan keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan yaitu keadaan di mana setiap penawaran selalu ada permintaan. Nah, sekarang pada perekonomian tertutup sederhana, pelaku ekonominya hanya ada dua, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen atau keluarga. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, rumah tangga keluarga, komponen pendapatannya adalah yang pertama pengeluaran konsumsi, yaitu meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan, serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa baru yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi harus baru, tidak boleh lama. Kemudian rumusnya adalah C sama dengan A kecil plus C kecil Y, di mana C adalah konsumsi, A adalah konsumsi otonom, yaitu besarnya konsumsi pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Sedangkan C kecil, yaitu kecenderungan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume, MPC, yaitu besarnya tambahan konsumsi dibagi dengan besarnya tambahan pendapatan. Tabungan atau S atau saving yaitu bagian dari pendapatan nasional per tahunnya yang tidak dikonsumsikan. S sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. S sama dengan Y min A plus C kecil Y. S sama dengan min A plus 1 min C kecil Y. Atau Y sama dengan C plus S. Kemudian untuk yang kedua, rumah tangga produsen, yaitu komponen pendapatannya investasi domestik bruto atau gross private domestic investment, yaitu meliputi semua pengeluaran domestik yang dilakukan oleh sektor swasta untuk mendirikan bangunan-bangunan baru, mesin-mesin baru beserta perlengkapannya, dan perubahan jumlah berbagai macam persediaan perusahaan. Keadaan equilibrium ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Yang kedua adalah pendekatan kebocoran sama dengan injeksi. Penawaran agregat yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu tertentu dari satu negara. Permintaan agregat yaitu jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, terdiri dari konsumsi dan investasi. Sedangkan pendekatan kebocoran yaitu komponen yang dapat mengurangi pendapatan nasional. Sedangkan injeksi yaitu komponen yang dapat menambah pendapatan nasional. Kita mulai dengan pendekatan penawaran agregat dan permintaan agregat. Rumusnya adalah J sebagai penawaran agregat sama dengan C plus I sebagai permintaan agregat. Y sama dengan A plus CY plus I. Y min A
min CY sama dengan A plus I, 1 min CY sama dengan A plus I, Y sama dengan 1 per 1 min C kalikan A plus I. Itu rumusnya. Contoh soal. Diketahui C sama dengan 0,75Y plus 20 miliar rupiah. I sama dengan 40 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah hitung pendapatan nasional equilibrium, kemudian konsumsi equilibrium, dan saving equilibrium. Jawabannya adalah rumusnya. Jadi untuk menjawab soal ekonomi makro, tulis dulu rumusnya. Y sama dengan, jadi yang ditanyakan Y, kita harus tulis rumusnya Y. Y sama dengan C plus I. C-nya sama dengan 0,75Y plus 20, sedangkan I-nya 40. Sehingga Y sama dengan 1 dibagi 1 min 0,75 kalikan 20 plus 40. Hasilnya sama dengan 240. Sedangkan C yaitu 0,75 Y-nya 240 ditambah 20 sama dengan 200. Sedangkan S sama dengan Y min C sama dengan 240 dikurangi 200 sama dengan 40. Kemudian yang kedua, saat pendapatan nasional sama dengan 100 miliar, konsumsi sama dengan 95 miliar. Saat pendapatan sama dengan 120 miliar, konsumsi 110 miliar. Pertanyaannya adalah cari fungsi konsumsinya. Jawabannya C sama dengan A plus CY. Jadi sekali lagi ditulis dulu rumusnya. 95, jadi yang pertama 95 sama dengan A plus C kalikan 100, di sini 100. Kemudian yang kedua 110 C-nya sama dengan A plus C kecil kalikan 120. Kemudian dikurangi, jadi 110 dikurangi 95 sama dengan 15, A dikurangi A sama dengan 0, 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Sehingga C kecil sama dengan 0,75. Kemudian kita substitusi pada persamaan ini. 95 sama dengan A plus 0,75 kali 100, A sama dengan 20. Sehingga fungsi konsumsinya C sama dengan 20 plus 0,75Y. Kemudian yang kedua, cara pendekatan kebocoran sama dengan injeksi. Ini rumus pokok, Y sama dengan C plus I, C plus S sama dengan C plus I. Sehingga S sama dengan I. Jadi ini adalah S itu kebocoran, I itu adalah injeksi. Jadi S itu mengurangi pendapatan, sedangkan I menambah pendapatan. Min A plus 1 min CY sama dengan I. Sehingga rumusnya adalah Y sama dengan 1 per 1 min C kalikan A plus I. Jadi rumusnya sama. Contoh soal. Diketahui S sama dengan min 60 plus 0,4Y, I sama dengan 120. Pertanyaannya, berapakah Y equilibrium, C equilibrium, dan S equilibrium? Jawabannya adalah S sama dengan I. Min 60 plus 0,4Y sama dengan 120, maka 0,4Y sama dengan 180, Y sama dengan 140. C sama dengan A plus C kecil Y, atau juga bisa C sama dengan Y min S. Nah, kita menggunakan rumus C sama dengan Y min S, di mana Y-nya 450, S-nya sama dengan I, yaitu 120. Sehingga hasilnya 330. S sama dengan I, yaitu sama dengan 120. Nah, kemudian menggunakan angka pengganda. Pengertian angka pengganda yaitu bilangan dengan mana komponen pendapatan harus kita kalikan.
apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional ekuilibrium yang diakibatkan oleh perubahan komponen pendapatan termaksud. Macamnya, yang pertama adalah angka pengganda konsumsi, yang kedua angka pengganda saving, dan yang ketiga angka pengganda investasi. Yang pertama angka pengganda konsumsi, kita tahu rumusnya Y sama dengan 1 min C kalikan A plus I. Kemudian apabila ruas C-nya, jadi konsumsinya itu ditambah dengan delta A, maka Y-nya akan bertambah sebesar delta Y. Nah, kemudian kita keluarkan supaya ini nanti bisa kita hapus atau kita coret karena sama dengan Y, sehingga hasilnya adalah delta Y sama dengan delta A per 1 min C. Nah, angka pengganda itu adalah delta Y per delta A, itu adalah angka pengganda, atau biasa kita bernotasi KC, besarnya sama dengan 1 per 1 min C. Ini untuk angka pengganda konsumsi. Jadi apabila konsumsi bertambah, maka pendapatan nasional akan bertambah 1 per 1 min C kali tambahan konsumsi tadi. Kemudian angka pengganda saving, rumusnya sama, cuma yang beda adalah jika saving ditambah, maka nilainya adalah negatif karena termasuk kebocoran, yaitu min delta A. Jika saving ditambah, maka pendapatan nasional juga bertambah. Nah, hasilnya adalah delta Y sama dengan min delta A 1 min C, jadi sama dengan angka pengganda konsumsi, tapi ini adalah negatif delta A-nya, sehingga angka pengganda saving sama dengan delta Y per delta A sama dengan min 1 per 1 min C. Nah, kemudian yang terakhir adalah angka pengganda investasi. Ini hampir sama juga dengan saving, cuma yang ditambah adalah investasi. Jadi delta I itu adalah tambahan investasi mengakibatkan tambahan pendapatan nasional. Nah, kemudian delta Y sama dengan delta I 1 min C. Rumusnya adalah angka pengganda investasi sama dengan delta Y per delta I sama dengan 1 per 1 min C. Jadi sama dengan angka pengganda konsumsi. Jadi itu adalah angka pengganda untuk perekonomian tertutup sederhana. Nah, contoh soalnya adalah jika diketahui C sama dengan 20 plus 0,75Y, I mula-mula 40 menjadi 80. Soalnya atau ditanyakan berapa Y ekuilibrium awal dan akhir. Jawabannya adalah Y mula-mula sama dengan 1 per 1 min C. Jadi ini mesti dirumuskan dulu, kalikan 20 plus 40. Jadi adalah 20 itu adalah A ini, 40 itu investasinya. Jadi seperti rumus yang sebelumnya sama dengan 240. Kemudian angka pengganda akhir yaitu Y ekuilibrium mula-mula ditambah KI kalikan delta I. Jadi karena ini yang bertambah adalah I, maka kita menggunakan angka pengganda investasi. Angka pengganda investasi yaitu KI yang rumusnya sama dengan 1 per 1 min C kecil. Jadi pendapatan mula-mula 240 ditambah angka pengganda. Angka penggandanya itu ini 1 dibagi 1 min C, atau 1 dibagi 1 dikurangi 0,75, yang hasilnya sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 400. Jadi
Jadi proses bekerjanya angka pengganda adalah sebagai berikut. Dimisalkan fungsi konsumsi itu C sama dengan 20 plus 0,75Y. Investasi mula-mula 40. Pendapatan nasional mula-mula 240. Maka konsumsi sama dengan 20 plus 0,75 kali 240 sama dengan 200. Jadi ini konsumsi mula-mula. Untuk periode selanjutnya investasi menjadi 80. Maka Y sama dengan 200 plus 80 sama dengan 280. Nah, kemudian C berubah menjadi 20 ditambah 0,75 kali 280 sama dengan 230. Jadi Y kemudian jadi 230 tambah 80 sama dengan 310 dan seterusnya hingga Y sama dengan 400. Jadi angka pengganda itu multiplier. Multiplier artinya jika konsumsi ditambah maka, atau dalam hal ini investasi ditambah, jadi mula-mula adalah 40 kemudian menjadi 80, berarti ada tambahan 40. Maka pendapatan nasionalnya adalah bertambah 4 kali lipatnya, yaitu 40 kali 4 sama dengan 160. Nah, kalau mula-mula 240 berarti 240 ditambah 160 sama dengan 400. Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.